semuanya. Shalom. Halo Luna, Yefta. Halo Kak Leni, Konesa, Kak Leni. Koneta. Loh, Loisa. ada Junior. Ada Gembul-Gembul. Yefta. Iya. Luisa. Sudah semangat muji Tuhan? Sudah siap? Siap. Coba jempolnya mana kalau siap. Oke, yuk kita akan mulai ibadah kita TFJ sore hari ini. Kita akan pujikan bertemu dalam kasih-Nya. Semuanya tepuk tangan. Haleluya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua Di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku, Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka. cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita bertemu di dalam kasih Tuhan ya Kak ya. Iya Kak. Iya, bersuka cita, kita mau sembah Dia. Karena Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Benar Kak Kita Nini. bisa dikasih sehat karena Tuhan ya Kak Santi ya. Iya. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan pujikan Yesuslah kuatku. Semuanya sikap doa, lipat tangan, kita mau sembah Dia. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku, Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah kuatku, Yesuslah kuatku. Adik-adik sikapnya yang manis, Yesus sikap doa. tolongku. Haleluya Tuhan, terima kasih padamu
lagi. Katakan Yesuslah kuatku. Yesuslah kuatku. Yesus penolongku. Yesus penolongku. Kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku. Ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Semuanya adik-adik lipat tangan. Adik Christian akan berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mulai ibadah TF Junior. Tuhan memberkati kakak-kakak yang membimbing kami semua. Tuhan memberkati juga jaringan internet yang akan kami gunakan dari pertengahan sampai akhir. Dan nama Tuhan Yesus, amin. 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 Terima Ya. kasih. Jempol ya Kak Nini ya, Dek Ya, Christian jempolnya ya. jempol 2. Yang lainnya juga harus belajar. Nanti pasti dapat giliran tugasnya ya Kak Nini Iya, ya. dapat giliran semua adik-adik. Jangan khawatir, pasti semua kebagian. Iya pasti. Kita mau memuji lagi nih. Ya, karena lihat adik-adik ini semangat semua. Ya. Semuanya berdiri ya Kak ya. Iya, Ya, boleh. ayo. Semuanya Adik-adik berdiri. boleh bangkit berdiri. Kita akan pujikan dengan gerakan, bisa bergerak ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Tepuk tangan boleh. Tepuk tangan semuanya. Haleluya. Semuanya bangkit berdiri. Kakaknya juga enggak apa-apa sih. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu
gunakan matamu, mulutmu, hidungmu. Semuanya tepuk tangan. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan Mulutmu. karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan Mulutmu, hati-hati gunakan hidungmu. hati gunakan Hidungmu, noat. Hati gunakan hidungmu. noat-noat Allah Bapa di surga. melihat ke bawah. Hati-hati gunakan hidungmu. Sekali lagi, hati-hati gunakan tanganmu. Gunakan Tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. tanganmu. Oke. Sudah capek? Belum ya? Oke Kak, kita mau main-main sejenak ya. Biar apa ya? Fresh lagi gitu ya. Biar Lebih pecah semangat gitu ya. Biar pecah. Apanya yang pecah? Jangan konsentrasinya Kak yang pecah Kak. Konsentrasinya biar Biar nggak fokus gitu pecah loh, biar dong Kak. fokus. Ya, biar fokus ya. Siap bermain? Jempolnya mana? Jempolnya mana? Semuanya. Oke, Kakak, tolong Kak. Kita akan bermain, apa Kak? Apa ya Kak? Roll. Yang roll di spin. Yang roll muter-muter gitu, itu loh ya. muter gitu loh ya. Kayak Nanti spinner keluar gitu. Siapa yang punya hurufnya. spinner? Siapa yang punya spinner di rumah? Oh, Itu Konesa ada yang tahu, angkat punya tangan. ya. Ya. Nanti muter-muter, keluar hurufnya apa? Nah, apa ya Kak ya yang di ini? yang Nanti ditebak? kalau keluar hurufnya yang ditebak itu adalah ayat dalam Alkitab Kak. Bukan ayatnya. Apa ya maksudnya kayak M berarti Matius, Markus kayak gitu. Nama kitabnya. Nama kitab ya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian sampai baru. perjanjian baru. Ya. Oke? Oke, siap adik-adik? Siap? 1, 2, 3. Oh. T. Oke, T. Timotius, terus apa lagi? Titus. Tadeus. Siapa lagi? Kalau Tadeus muridnya Tuhan Yesus ya. Ada lagi? Oh ya Thomas. Yang Tesalonika. Tesalonika. 1 dan 2 Telsus. Thomas. Thomas itu muridnya. Thomas itu muridnya Tuhan Yesus. Ya, muridnya Tuhan Yesus. Oke, ada lagi? Lagi ya, 1, 2, 3. W. W. Wow. Wahyu. Wahyu. Terus? Wahyu. Apa? Iya Wahyu. Wahyu. Terus? Ganti lagi. Next. Oke, next ya. Siap? 1, 2, 3. Wow. Ha. Hiskia. Apa? Herodes. Bisa Herodes. Herodes raja. Masa ada? Herodes. Ada adik-adik. Herodes. Enggak ada ya. Ada. Raja Herodes. Terus apa lagi? Saya Kak. Hah? Oke, terus Hasil. L.
Ya, Lukas. 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 Iya, Ya, benar sekali Lukas. lagi ya Kak ya. Sekali lagi ya. Oke, sekali lagi adik-adik. Siap. M. Filemon. Filipus. Bidaun. Satu lagi. Filemon. Oh Ya, ya, Kak. Filemon. Zeta Pinter. lagi ya. Pinter-pinter Kak adik-adik ini. Heeh. Oke. Oke, selanjutnya kita apa Kak ya? Siapakah ya Baduta, balita yang mengirimkan video pujiannya? Pasti lucu-lucu ya Kak ya? Iya. Oke. Kita akan saksikan adik-adik Baduta untuk menyapa lagu yang terbaik. Suaranya yang indah. Itu amalutu matan bulat mungkin mandap tapi saya papa tepi padam jadi itu amalutu matan bulat mandap papi saya papa pakai payah happy ya happy ye saya senang jadi anak Tuhan siang jadi kenangan malam jadi impian cintaku semakin mendalam happy ya happy ye saya senang jadi anak Tuhan siang jadi kenangan malam jadi impian cintaku semakin mendalam Kingkong badannya besar tapi aneh kakinya pendek lebih aneh binatang bebek lehernya panjang kakinya pendek haleluya Tuhan maha kuasa haleluya Tuhan maha kuasa Kong badannya besar tapi aneh kakinya pendek lebih aneh binatang bebek lehernya panjang kakinya pendek haleluya Tuhan maha kuasa haleluya Tuhan maha kuasa Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Paku baik, engkau sungguh baik. Setiap hari engkau baik. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapakku. God love is so wonderful. God love is so wonderful. God love is so wonderful. Oh, good love. Matahari bersinar, bulan berkicauan sinar. Hanya semua bunga di batang, semuanya mengajar.
satu kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. TOPBGT ya Kak Nini ya, Iya. top banget ya. Lucu-lucu. Adik-adik Suaranya bagus, berani bagus. untuk memuji Tuhan. Yang lainnya ya adik-adik baduta balita lainnya, ayo kirimkan videonya ya Kak ya. Ya, ditunggu ya adik-adik ya. Ya, yang belum kirim video nyanyi, yang kelas balita, baduta, ya siap ya. Oke Kak, kita mau Ya, dengar mau firman dengarkan Tuhan. firman Tuhan. Ya, kita akan siapkan hati kita, pendengaran kita dengan pujian. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau, Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Adik-adik semuanya yang tenang, sikap doa. Mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman, ku renungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Adik-adik semuanya berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Bapa, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kakak yang bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan urapi kami semua agar kami bisa mendengar dengan tenang, konsentrasi, duduk dengan baik, untuk kami juga bisa mengerti firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin. Terima kasih Kak Leni. Shalom semuanya. Mana ya suaranya? Shalom semuanya. Oke, semangat ya, masih semangat. Oke. Sore hari ini Kakak tanya dulu, firmannya kemarin apa ya? Ayo, firmannya kemarin apa? Siapakah yang tahu? Paulus. Siapa? Ayo, firmannya apa? Iya. Etiokius. Sitikus. Wah, bukan. Etikius. Nah, dia mendengarkan firman Tuhan. Naik kemana ya? Naik ke loteng tingkat berapa? Lantai 3, Kak. Lantai 3. Lantai 3. Apa yang terjadi kira-kira? Jatuh. Tibo jatuh, ya benar. Jatuh. Kenapa kok jatuh? Ngantuk. Ada angin. Iya, saat mendengarkan firman Tuhan, dia ketiduran. Karena apa? Ada angin sepoi-sepoi. Akhirnya apa? Bluk, tiba. Terus gimana? Bangkit lagi? Ayo, bangkit lagi atau? Iya. Mati, bukan bangkit lagi, akhirnya mati. Oke, itu firmannya kemarin. Hari ini firmannya tentang, ayo masih menyambung minggu yang lalu. Yuk buka yuk Alkitab kita. 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 13. Yuk buka dulu Alkitabnya. 2 Samuel 16 ayat 5 sampai yang ke-13. Sudah ketemu atau belum? Kakak bacakan ayat yang ke-5 dulu. Nanti ayat yang ke-6 dan 7 kakak minta tolong Yefta yang baca. Ayat 8 dan 9 Grace Yolanda. Ayat 10 dan 11. Siapa ya? Siapa yang mau baca? Evo, ya. Ayat 12 dan 13, siapa lagi? Kesia. Oke, nanti setelah kakak bergiliran ya, kakak baca dulu ayat yang ke-5. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuki. Oke, sampai di sini dulu kakak akan cerita. Daud adalah seorang raja. Dia diurapi Tuhan. Ya, dia dipilih Tuhan jadi seorang raja. Kenapa Daud jadi seorang raja? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ayo, kenapa Daud kok dipilih jadi seorang raja? Kenapa? Mengartikan mimpi. Apa? Mengartikan mimpi? Kurang benar. Siapa lagi? Kenapa Daud? Apa? Karena Daud pernah mengalahkan Goliat. Ya, Daud salah satunya. Daud pernah mengalahkan Goliat. Tapi satu hal, Daud orang yang setia. Daud orang yang taat kepada Tuhan. Contohnya, adik-adik kan ini kan di rumah, interaktif di rumah. Saat tadi memuji Tuhan itu loh, adik-adik yang bisa gitar, punya alat musik, mainkan, bersorak. Ayo kita memuji Tuhan. Tadi sudah memuji Tuhan, ayo ada yang punya alat musik, mainkan, gak apa-apa adik-adik. Adik-adik di rumah memuji Tuhan. Ajak mama, papa kalian, ayo ma, memuji Tuhan ma, sekolah minggu ma, gak apa-apa. Salah satu kesukaannya Daud adalah memuji Tuhan.
Akhirnya apa? Daud dipilih jadi seorang raja karena ketaatan, dia selalu memuji Tuhan. Menggantikan raja siapa Daud kira-kira? Ayo. Saul, ya benar, menggantikan Raja Saul. Ya, menggantikan Raja Saul. Ya, kenapa? Saul sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Ya, kakak cerita lagi. Kenapa Daud jadi seorang raja? Itu tadi, dia setia, dia taat pada Tuhan. Kesukaannya Daud apa? Memuji Tuhan. Nah, pekerjaan Daud apa sebelum jadi raja? Ayo. Menggembala domba. Good job, menggembala domba. Nah, itulah pekerjaan Daud. Setelah berapa waktu, selangnya waktu, Daud jadi seorang raja yang hebat. Daud mempunyai seorang anak. Tahu anaknya Daud siapa namanya? Ayo, anaknya Daud siapa namanya? Absalom. Siapa namanya? Ya, Absalom itu salah satu anaknya Daud. Kakak cerita dulu. Ya, karena anaknya Daud ini dia nggak taat kepada orang tuanya, dia nggak taat kepada Tuhan. Akhirnya apa? Dia berontak. Nah, ini nggak boleh dilakukan. Dia berani sama orang tua, dinasihati sama orang tuanya, dia nggak mau. Wah, apa itu? Apa itu Daud? Ayahku, wah jelek. Nah, siapa yang berani sama orang tua? Nggak boleh angkat tangan. Siapa yang berani? Nggak boleh loh ya. Adik-adik nggak boleh berani sama orang tua. Siapa kalau disuruh nggak mau sama orang tua? Nggak ada, jempol semuanya. Ya, ini apa yang dilakukan oleh Absalom ini? Dia memberontak. Dia ingin membunuh ayahnya. Siapa? Daud. Akhirnya apa? Daud diberi hikmat. Daud, kamu keluar aja dari kerajaanmu. Supaya tidak terjadi perang nantinya sama anakmu. Ya Tuhan, Daud pergi. Pergi kemana? Yefta tolong dibaca ayat 6 dan 7. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu. Walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan dan kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk Ayahal, engkau penumpah darah orang durhaka. Oke, ya. Daud pergi ke suatu daerah. Dalam perjalanan di pegunungan, lewati daerah pegunungan namanya Bahurim, Daud berhenti di situ. Tiba-tiba ada seorang anak laki-laki namanya Simei bin Gerar dari keluarganya Saul. Apa yang dilakukan Simei bin Gerar? Dia melihat Daud, hei Daud, kamu orang yang bodoh, goblok Daud. Hei Daud, kamu kurang ajar. Daud, kamu raja yang tolol umpamanya. Sambil apa? Melempari. Wah, melempari Daud. Simei ini sakit hati sama Daud. Dia apa? Dia mengeluarkan kata-kata yang kotor. Dia mencaci maki Daud. Padahal Daud tadi siapa? Seorang siapa? Daud seorang raja. Ya, Daud seorang raja. Ayo, kalau kira-kira ada Pak siapa ya? Umpama Pak Jokowi lewat. Oh, Pak Jokowi lewat. Terus dilempari. Kira-kira yang lempar diapakan? Diapakan? Ditangkap.
Ditangkep, ditangkep, dimasukkan ke penjara. Saat Simei tadi melempari Daud. Apa yang dilakukan Daud? Kira-kira Daud tadi bales enggak? Yo, adik-adik, kalau adik-adik dijiwit umpamanya, ya, dipukul oleh teman adik-adik, nangis, aduh sakit. Kira-kira adik-adik bales enggak? Ayo, bales enggak? Bales Kak, sakit ya, kira-kira gitu ya. Oh, aku tadi dijiwit, gentin jiwit Kak, sakit. Seperti itu. Ya. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud tadi? Raja Daud berdoa, Tuhan, apa yang saya lakukan? Nah, sifat Raja Daud harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Kalau ada teman-teman kita yang mengata-ngatai kita balas enggak kira-kira? Hei, katakan si A, kamu bodoh, kamu goblok, kamu tolol. Kita balas enggak dengan cacian yang sama? Enggak boleh loh ya. Enggak. Ya, enggak boleh kalau ada temennya, ada teman kita. Apa yang dilakukan Daud sama Simei tadi? Simei tadi mau melempari Daud dengan batu. Wah, ayo dilempari. Paman batu, cari batu, dilempari semua. Padahal Daud punya pasukan yang banyak. Tetapi apa? Ada satu pengawalnya Daud. Namanya Abisai. Dia datang kepada Daud. Tuanku Daud, tuanku raja. Biari tak pukuli orang itu Simei tadi raja. Biarin ya raja. Apa yang dilakukan Daud? Daud tidak boleh, jangan. Biar Tuhan yang balas. Ayat yang 9 dan ke-10, ayo tolong dibaca. Lalu berkatalah Abisai, anak Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak Zeruya, biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Ya, apa yang dilakukan oleh Abisai tadi? Dia ingin memukul, dia ingin membunuh, memenggal kepalanya Simei tadi. Tapi apa? Daud gak boleh. Jangan. Biar Tuhan yang menolongnya, Tuhan yang menyadarkan. Sekian lama Daud tinggal di Bahurim. Ya. Daud ngomong, ayo kita pulang yuk ke kerajaan kita, sudah lama. Ayo kita pulang, pasukannya disiapkan semua. Nah, Daud bersama rombongan tadi pulang. Dalam perjalanan dia berjalan, tibalah di suatu tempat. Ayat 10 dan 11, tolong dibaca lanjutnya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarkanlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Ya, Daud membiarkan Simei tadi. Daud melakukan perjalanan bersama semua pengawal. Biarin Simei mengata-ngatai, mulutnya jelek. Biarin
Wah, umpamanya seperti itu Daud. Ayo kita pulang ke kerajaan. Dia berjalan, Simei tadi nggak ngikuti. Simei pulang ke rumahnya sendiri. Nah, Daud berjalan. Tibalah di suatu tempat, tempatnya Sungai Yordan di situ. Wah. Mereka mendirikan kemah, Daud bersama pasukannya mendirikan kemah di situ. Apa yang terjadi? Semua warga di situ yang tadinya nggak tahu bahwa Daud itu seorang raja, tiba-tiba mereka, loh itulah tuanku Daud, loh Tuhan, itulah Raja Daud. Apa yang dilakukan? Mereka menyembah Daud. Wah, seneng nggak kalau kira-kira Pak siapa ya? Pak Roni umpamanya ke rumahnya Brian, seneng nggak Brian? Senang. Wah senang. Dikasih apa Brian? Dikasih hadiah Kak. Dikasih apa? Pentol Korea? Enggak ya, dikasih hadiah. Seneng enggak? Seneng. Nah, sama penduduk daerah Sungai Yordan ini tadi. Ya, mereka melihat Daud, wah Daud datang dengan tiba-tiba. Mereka apa? Mereka membawa persembahan kepada Daud. Mereka apa? Memberikan sesuatu kepada Daud. Daud ingin apa? Mereka sediakan semuanya. Wah, mereka senang, mereka bisa berkumpul dengan rajanya. Siapa rajanya? Adalah Raja Daud. Mereka senang. Di saat rakyatnya senang di situ, tiba-tiba muncullah Simei tadi kepada Raja Daud. Simei. Wah. Mereka melihat, loh Raja Daud kok di sini kenapa? Kenapa mereka kok menyembah? Apa yang dilakukan oleh Simei tadi? Kira-kira menurut adik-adik apa yang dilakukan oleh Simei tadi? Mengutuki Daud, melempari Daud atau sebaliknya? Ayo, apa kira-kira? Baca ya ayat yang 12 sampai ke 13. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simei berjalan terus di lereng gunung, bertentangan dengan dia dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Ya, tadi perjalanan. Apa yang dilakukan oleh Simei? Dia minta maaf kepada Raja Daud. Tuanku Daud, Tuanku Raja, ampuni saya ya Tuanku Raja. Saya tadi sudah berkata-kata kotor, mencaci maki Raja Daud. Tuanku Raja, ampuni ya Tuanku Raja. Aku minta maaf Tuanku Raja. Kira-kira Raja Daud mengampuni enggak teman-teman? Ayo, kira-kira mengampuni apa? Mengampuni enggak? Mengampuni. Raja Daud raja yang hebat. Dia mengampuni Simei tadi. Ya, oke enggak apa-apa. Ya, kamu bertobat, sekarang kamu sudah bertobat. Kamu sudah enggak boleh mengulangi lagi ya kata-kata kotor tadi, kata-kata cacian, kata-kata yang kasar tadi ya. Apa yang dilakukan? Iya Tuanku Raja, saya bertobat, saya enggak mau mengulangi lagi, ampuni saya. Itu yang dilakukan oleh Simei. Tuhan menciptakan kita, tadi ada pujian, hati-hati gunakan apa? Mulutmu, kakak tanya, kakak punya gambar. Mulutmu. Ya, gambar apakah ini? Kelihatan ya? Mulut. Gambar apakah? Mulut. Semua punya mulut? Pegang dulu mulutnya. Dipegang.
Semua punya mulut. Kalau kemarin tentang apa? Firman. Tentang tangan dan telinga kan kemarin ya. Sekarang tentang mulut. Tuhan menciptakan kita itu spesial. Ada 2 telinga, 2 mata. Matanya mana? Ayo tunjuk kakak saya. Ayo tunjuk yuk. Matanya mana? Ada berapa matanya? 2 mata saya. Ya. Telinganya ada berapa? 2. Ada mata, hidung, mulut, telinga. Untuk apa? Semua ada fungsinya. Sekarang kita mulut. Ini tadi kakak gambar mulut. Ya. Untuk apa mulut itu? Berdoa, benar. Memuji Tuhan. Tadi kata-kata yang lagi. Ini mulut. Boleh enggak mulut kita untuk mengata-kata yang kasar? Kayak si Mei tadi. Boleh enggak? Hei, contoh kata-kata kasar. Hei, si siapa ya? Si Upin umpamanya. Hei Upin, kamu bodoh. Boleh enggak kita ngomong seperti itu? Enggak boleh. Ya. Adik-adik di kelas, di sekolahan enggak boleh ngomong kata-kata kotor. Kamu bodoh, kamu goblok, enggak boleh. Yang kedua, kata-kata kotor umpamanya. Misuh, ini enggak boleh. Boleh enggak? Enggak boleh loh ya, ini kata-kata mulut kita enggak boleh ada keluar kata-kata yang kasar. Apalagi kalau kita sama orang tua. Enggak boleh berani sama orang tua. Suka mencaci maki. Siapa yang suka mencaci maki? Ini. No, tidak boleh. Ya, mulut kita digunakan untuk apa? Berbicara. Itu yang no. Sekarang yang yes. Ini yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Kata-kata apa tadi ini? Kata-kata apa? Pujian. Ya, kata-kata pujian contohnya hari ini adik-adik good job. Karena apa? Memuji Tuhan dengan semangat. Ya, adik-adik kalau di rumah punya alat musik apa? Ikut bernyanyi enggak apa-apa. Mainkan musik. Ada yang bisa gitar enggak apa-apa. Ya, ditutuki teng memuji Tuhan, enggak apa-apa, bersuka cita memuji Tuhan. Ini yang Tuhan ciptakan dalam mulut kita untuk apa? Memuji Tuhan. Memberikan semangat. Contohnya, saat adik-adik kemarin ulangan. Ya. Aduh, matematika, enggak ada matematika ya. Tematik ya, tematik. Ada matematika, ada soal 4 tambah 4 kali 2 ada berapa ya? Aduh, ada berapa kira-kira? 4 kali 4 tambah 2. 16. 4 kali 4 tambah 16. Keliru kakak yang keliru pusing kakak ya. Bukan adik-adik kakak yang pusing ini ya. 15. Ya. Ini kata-katanya pujian. Tuhan menciptakan kita itu sempurna loh. Telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai seperti Etikus. Hanya cuma dengar firman toh, tapi apa tidak melakukan, akhirnya apa? Dia jatuh dan mati. Ya. Tapi anak Tuhan harus mulut kita untuk apa? 1. Memuji nama Tuhan. Ya, memberikan semangat. Kata-kata yang membangun. Hari ini kamu kok cantik ya? Hari ini adik-adik kok ganteng-ganteng semua ya? Demikian juga ke papa mama kalian. Ma,
Mama cantik rek. Ma minta uangnya ma, habis itu dikasih gitu ya. Ya, pasti dikasih, Pak minta uangnya Pak, masih dikasih. Ya. Itulah kata-kata pujian. Tuhan ciptakan mulut kita. Jangan terutama, ini adik-adik semua punya HP. Benar enggak? Jangan sekali-sekali membalas status dengan kata-kata kotor, dengan kata-kata yang tidak ada manfaatnya. Enggak boleh loh ya. Ya, enggak boleh. Mendingan cari di dalam pujian. Kemarin kan sudah ada. YouTube-nya Tabernakel sudah muncul. Lihat, adik-adik enggak apa-apa. Oh, aku kemarin memuji Tuhan nek. Dilihat seluruh dunia loh itu. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Adik-adik pilih yang mana? Yes atau no? Yes. Ini no atau yes? No atau yes? Siapa yang yes? Angkat tangannya. Yes. Anak Tuhan. Yes. Katakan 1, 2, 3. Yes. Yes. Ya. Oke. Inilah firman Tuhan. Ya. Sore hari ini kita mau belajar menggunakan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Bukan kata-kata kasar, nggak boleh loh ya. Akhirnya apa sih tadi apa? Bertobat atau enggak? Bertobat. Iya, si Mei tadi bertobat. Dia tidak melakukan lagi. Dia enggak mau ngomong-ngomong kasar lagi. Dia bertobat, dia diampuni oleh Raja Daud. Adik-adik mau enggak menggunakan mulut kita dengan baik dan benar? Mau enggak? Mau Kak. Mau ya? Oke. Mau. Jangan suka berkata-kata kotor. Kalau Kak, temenku itu loh Kak, sukanya ngomongi kotor Kak, misuh. Boleh enggak kita tiru? Halo? Enggak boleh Kak. Good job. Enggak boleh loh ya anak Tuhan. Ya, kita hindari. Kalau ada temen yang suka berkata-kata kasar, misuh, kita hindari. Ya, enggak boleh. Kalau perlu kita ingatkan, hei John umpamanya, enggak boleh ngomong kayak gitu. Itu dosa loh. Nah, adik-adik enggak apa-apa mengingatkan. Ya, sekali lagi anak Tuhan, sebagai anak Tuhan, gunakan mulut kita. Untuk apa? Satu, memuji Tuhan. Dengan kata-kata kita bisa menguatkan orang lain, kita bisa membangun, memberikan semangat buat orang lain. Mau ya? Mau yang yes atau no? Mau yang mana? Yes. Oke, semua? Yes. Yuk kita mau lihat videonya sebentar. Yuk. Hi kids! Today in Bible videos, we're gonna learn about the story of David and Shimei. Are you ready to learn more about them? Let's get started. In the later years of King David, he got news that his rebellious son Absalom was leading an army from the south to depose him as king. David had to gather all the troops still loyal to him and flee Jerusalem to go into hiding. They left Jerusalem, heading down to the Jordan Valley, passing through the village of Bahurim. Living in that village was Shimei, from the same clan as King Saul's family, who held bitter grudges against David. He pelted stones at David and his officials, shouting, Get out, you murderer, you scoundrel!
God is repaying you for killing Saul's family, and Absalom will be king. One of David's bodyguards, Abishai, came to David and asked, "Why should this dead dog curse you? Let me go over and cut off his head." But David refused to give the order. He said, "If my own son Absalom is trying to kill me, Shimei has more reason to do so. Maybe God will turn his cursing into a blessing." So David and his men continued along the road while Shimei went along the hillside cursing him and throwing stones and showering him with dirt. And sometime later, David's troops put down the rebellion, and David was able to return to Jerusalem to continue his reign as king. And this was bad news for Shimei, who hurried down to the Jordan Valley with the men of Judah to meet King David. Shimei crossed the Jordan and fell before the king. And Shimei pleaded, saying, "Please do not hold me guilty. I did wrong on the day my lord the king left Jerusalem. Please forgive me, for I have sinned. I have come here as the first from the tribes of Joseph to greet my lord the king." After seeing that, Abishai exclaimed, "Shouldn't Shimei be put to death for cursing the king?" And David said, "Don't talk to me like that. This is not a day for execution, but for celebration, because I am once more king of Israel." Then David turned to Shimei and said, "Your life is spared." The end. And I hope you had fun learning the story of David and Shimei. Thanks for watching. Oke, itu tadi gambaran ya. Gambaran seseorang Shimei tadi. Ya. Dia mengata-ngatai Daud, tetapi apa dia dirubahkan melalui sikapnya Daud, dia mau ngampuni. Ya. Akhirnya apa? Dia menggunakan kata-kata yang bijaksana. Amin. Kita tutup mata, yuk kita mau berdoa semuanya. Ayo kita berdoa, yuk. Kakak tunggu, semua konsentrasi, kita menghadap Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati adik-adik kami semuanya Tuhan. Untuk kami boleh memiliki sikap hati seperti Raja Daud Tuhan. Yang memiliki hati menggunakan mulutnya hanya untuk memuji, memuliakan Engkau Bapa. Tuhan terima kasih, berikan kekuatan, kesehatan buat adik-adik kami Tuhan. Mampukan Tuhan untuk boleh bersosialisasi Tuhan. Buat dengan teman-temannya Tuhan. Jauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan Tuhan. Buat adik-adik kami semuanya Tuhan. Biarlah dalam sikap, tingkah laku mereka Tuhan. Bisa menguatkan, bisa menjadi berkat buat orang tua, buat teman-temannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau saja yang merubah mereka semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Yes. Ya, firman-Nya tentang apa adik-adik? Shimei. Ya. Jadi kita harus hati-hati untuk menggunakan mulut kita, tangan kita untuk memuliakan Tuhan, dipakai untuk membesarkan nama Tuhan ya Kak ya. Iya. Ya, kita akan nyanyi satu pujian bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Semuanya tepuk tangan. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama
kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, amin. Dia memuduskan, amin. Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Engkau sudah memberkati dalam ibadah online kami dari awal sampai akhirnya. Engkau sudah memberkati kami dengan puji-pujian yang penuh dengan sukacita. Dan kami juga sudah mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan kami boleh senantiasa menjaga mulut kami, untuk kami boleh tidak berkata-kata kotor, tetapi kami boleh berkata-kata tentang firman Tuhan yang menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu sore hari ini. Engkau memberkati Kak Eko yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau juga memberkati setiap kakak-kakak TFC yang bertugas sore hari ini Bapak. Engkau memberkati kami semua Tuhan, dari yang paling muda usia sampai yang paling dewasa dalam mengikuti ibadah sore hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah sore hari ini. Haleluya. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik semua. Shalom. Oke, Kak Vindi akan menyampaikan ayat hafalan untuk minggu ini ya. Sebelumnya minta tolong kakak admin untuk memutarkan video minggu lalu, adik-adik yang sudah mengirimkan video. Mazmur 100 ayat 2, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, amin. Mazmur 100 ayat 2, beribadalah pada Tuhan dengan bersukacita. Mazmur 100 ayat 2, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 2, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Mazmur 100 Mazmur 100 ayat 2, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Mazmur 100 ayat 2, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Mazmur 100 ayat 2, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Mazmur 100 ayat 2, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, amin. Mazmur 100 ayat 2, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, amin. Mazmur 100 ayat 2, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 2, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, amin. Mazmur 100 ayat 2,
beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Amin. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Amin. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Amin. 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Oke, ayat hafalan untuk minggu ini ya adik-adik tanggal 13 Juni 2021 ada di dalam Efesus 4 ayat 29. Kak Admin sudah bantu di layar, sudah ada ya. Efesus pasal 4 ayat 29. Demikian firman Tuhan untuk kelas kecil dan sedang ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kakak ulangi satu kali lagi untuk kelas kecil dan sedang. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Untuk kelas besar, Efesus 4 ayat 29, sama ya adik-adik ya, kelas besar. Cuman kalimat ayatnya lebih panjang. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kak Vindi ulang sekali lagi untuk kelas besar. Ayat hafalannya adalah Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Oke, terima kasih adik-adik semua sudah memperhatikan ayat hafalan minggu ini ya. Silahkan segera dihafalkan, dikirim video ayat hafalannya, paling lambat Kamis jam 9 malam. Terima kasih adik-adik TF Junior dan kakak-kakak semua. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Kak Vindi buat ayat hafalannya ya. Nah, ditunggu adik-adik yang kelas kecil, sedang, besar untuk mengirimkan videonya. Yang Kak aku belum pernah, loh ayo dicoba ya. Nggak akan bisa kalau tidak mencoba ya Kak Nini ya. Iya betul. Nah adik-adik dengan selesainya tadi Kak Vindi memberitahukan ayat hafalan, berarti selesai sudah ibadah TFG kita sore hari ini. Terima kasih sudah gabung dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah semuanya.